sesama geofisikalis, geologis atau geodet yang bekerja di dunia eksplorasi, dan juga adik-adik kita mahasiswa yang sedang menekuni di jurusan geofisika. Mari kita ketemu lagi dalam perkuliahan seri Geofisika Manajemen. Nah, kali ini kami akan menyajikan sebuah topik yang berkaitan dengan mineral berharga sebagai objek eksplorasi. Kalau pada bagian-bagian kemarin itu kan ada part 1, bagian pertama kan ada pengantar geofisika, terus ada bagaimana etos kerja, terus bagaimana merencana survei geofisika. Nah, ada lagi bagian manajemen di lapangan. Nah, kesemuanya itu tidak akan bisa merencana dengan baik kalau kita tidak tahu apa yang disurvei. Jadi yang disurvei itu apakah emas, apakah mineral lain, atau geothermal, atau minyak, atau apa sajalah. Jadi kali ini kami akan berbicara tentang mineral. Jadi apa yang disurvei itu kami bicarakan. Oke. Ini emas ya. Kalau kita berbicara emas, waduh, rasanya kok ada sesuatu yang bernilai sekali begitu. Oke lah, kali ini kami akan berbicara cara terjadinya mineral-mineral penting dan berharga. Kita pelajari latar belakangnya dulu, nanti kita coba mengaitkan dengan survei geofisika. Tentu saja ketika kami menginformasikan hal ini tidak selengkap kalau kita di perkuliahan di geologi yang khusus tentang mineral. Jadi kami akan menyampaikan pokok-pokoknya saja yang nanti bisa kita kaitkan dengan survei geofisika. Jadi mohon maaf pada rekan-rekan geologi, tentunya ini sesuatu yang basi menurut rekan-rekan geologi, tapi bagi geofisikalis ini sama geodet ini mungkin penting sekali mengetahui latar belakang dari apa yang akan disurvei. Nah, kalau kita berbicara tentang mineral, tentu kita tidak akan luput atau tidak akan meleset dari apa yang disebut dengan alterasi dan mineralisasi. Kita dua bab itu akan kita bicarakan di sini. Nah, proses yang mendasari dan mengiringi terjadinya mineral base metal atau logam mulia, emas ya, itu magma naik dari dalam bumi ke tempat yang lebih dangkal. Jadi dari dalam naik ya, tentu dari yang panas mengalami proses makin dingin. Terus terjadi proses alterasi pada batuan yang dilaluinya. Kemudian terjadi proses pembentukan mineral sesuai kondisi lingkungannya. Yang parameternya adalah tekanan, temperatur, pH, kedalaman, dan media yang dilalui. Nah, itu menjadi bagaimana mineral itu akan terjadi. Tentunya
makin dalam, panas, ya mineral yang terjadi apa? Setelah dia naik, agak dingin, yang terjadi apa? Makin naik lagi, makin naik, berbeda-beda itu yang terjadi mineralnya. Nah, pengelompokan proses besar yang terjadi dalam pembentukan mineral ini ya, itu ada proses hidrotermal. Itu umumnya di kedalaman lebih dari 200 meter. Terus temperatur lebih dari 300 derajat Celcius. Terus proses yang lebih dangkal lagi atau tidak terlalu panas yaitu proses epitermal. Umumnya di kedalaman relatif dangkal, temperaturnya relatif lebih dingin ketimbang proses hidrotermal. Nah, ini secara umum bisa digambarkan seperti ini, di mana ini adalah magma atau gas yang ada di sini. Kemudian makin ke atas, makin dingin. Ada yang melewati sesar atau celah, katakanlah sesuatu yang lemah, dia lewat ini, menerobos makin ke atas, makin ke atas. Ini juga menerobos makin ke atas, makin ke atas. Nah, ada sebagian yang terobosannya itu menjadi kelompok sulfida tinggi, ada yang terobosannya menjadi kelompok sulfida rendah. Begitu kurang lebihnya, di mana ada yang utamanya, ada terus makin lama dia mengikuti sesar-sesar atau yang lemah ini. Begitu. Nah, kita sekarang mau berbicara masalah alterasi. Secara umum, alterasi itu bisa digambarkan seperti ini. Kalau ada sesuatu urat ya, katakanlah ini cairan panas dari magma itu masuk begini. Nah, tentunya di sini panas ya, sumber fluidanya ini makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin. Itu akan terjadi alterasi. Kelilingnya ini, lingkungannya akan terjadi alterasi. Dari mulai seresitik, argilik, propilitik, itu terus dia makin dingin, makin dingin, makin dingin. Secara umum seperti itulah yang disampaikan oleh Panteleyev tahun 1994. Nah, Goldberg sama Leach pada tahun 1996 sudah membuat bagaimana tabel tentang alterasi, di mana ini kan panas ya, kalau ke bawah ke arah panas, makin ke atas makin dingin ya. Terus ini kalau ke sini pH bertambah. Nah, itu kalau terjadi sebuah pergerakan magma menuju ke yang lebih rendah temperaturnya, itu akan beda-beda terjadinya mineral atau terjadinya mineral alterasi pada lingkungan, misalkan lingkungan pH tinggi, pH sedang, pH rendah, dan lain sebagainya ya. Itu terjadi mineral-mineral alterasi ini. Ada dia sebut argilik, pilik, porpilitik, dan seterusnya. Nah, kalau tabel tadi kita sederhanakan biar tidak terlalu rumit begitu. Sini pH-nya bertambah, di sini pH-nya temperaturnya berkurang ya.
makin ke atas. Ini di arah yang pH-nya rendah itu dari argilik sempurna, argilik sempurna, argilik sempurna. Kurang lebih seperti itu. Ini mahmatik di sini. Kalau pH-nya ke arah agak lebih besar lagi, itu seresitik, kemudian argilik ke arah yang lebih rendah temperaturnya ya. Terus ini seresitik, porfiritik. Atrasinya begitulah. Terus kalau ini potasik, propilitik. Nah, secara umum seperti itu. Rekan-rekan geologi menawarkan atrasinya secara umumnya seperti ini. Jadi ini adalah mengemas dalam bentuk yang lebih sederhana daripada tabel yang tadi. Kemudian kita bisa lihat lebih kembali lagi lah kalau di tabel yang tadi, di mana ini biasanya itu di sebelah sini tuh prosesnya proses porfiri. Kalau ini prosesnya mesotermal, di sini epitermal. Ini dari yang paling panas, ya agak kurang panas, ini yang sudah relatif tidak panas. Kurang lebih seperti itulah generalnya ya. Porfiri, mesotermal, epitermal. Itu yang disampaikan oleh Mbah Colbert sama Leach tahun 2008. Oh, dia nyampaikannya di tahun 1998 ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari tabel tadi, tapi kita hanya melihat temperaturnya saja. Ini dari temperatur yang rendah sampai temperatur yang tinggi. Ini ada beberapa mineral ini ya. Ada yang kejadiannya itu dari temperatur 100 sampai temperatur 400. Ada dari ini misalkan dari temperatur 300 lebih sedikit sampai sana kurang dari 500. Ini ring temperatur di mana mineral itu terjadi. Nah, orang-orang geotermal biasanya menandai panasnya itu dibalik. Dia dari ngelihat mineralnya, oh kalau mineral sini, itu panasnya ringnya sekian kurang lebih. Nah, bisa dibalik seperti itu. Nah, ini secara umum ya disampaikan oleh Bakcanan 1981. Kalau ada fluida panas masuk mengalir ke atas melalui celah atau sesuatu yang lemah, kurang lebih seperti ini kejadiannya. Kasar ya, kurang lebihnya secara umum ya. Jadi dia akan di sini membentuk altrasi, ini altrasinya. Di sini altrasi. Ini adalah mineralisasi di dalam uratnya ini. Kalau samping-sampingnya itu altrasinya. Nah, kalau di sekitar ini itu terjadi AU dengan pirit, AG sama AU. Ini AG sama AU. Ini ada macam-macam ya. Itu nanti akan kita perjetil. Tapi secara umum seperti ini, di mana ada altrasi di sampingnya, di lingkungannya maksudnya,
terus di tengahnya ini ada mineralisasi. Tentunya mineralisasi itu yang kita cari adalah mineralisasi yang berharga seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara tentang alterasi, itu ada 3 kelompok yang perlu kita perhatikan, yaitu kelompok kaolin, klorid, dan ilit. Dia punya gugus hidroksil OH. Nah, mineral alterasi ini itu resistivity-nya low. Jadi nanti bisa dikaitkan dengan bagaimana kalau survei geofisika. Ini menjadi sebuah kunci dari survei geofisika. Nah, ini batuan teralterasi itu kelompok kaolin, kelompok ilit, kelompok klorid. Tahanan jenisnya itu menurun. Sebelum teralterasi dia relatif besar, tapi setelah teralterasi menjadi kaolin, ilit, dan klorid, itu tahan jenisnya menurun. Karena dia seperti lempung kurang lebih gitu. Nih, kaolin ya. Ya. Ini kalau kita di Bangka, di Belitung, mudah sekali kita melihat ini. Nih, ilit. Ini klorid. Ini smaktite. Itu mineral alterasi yang banyak terjadi. Nah, dari tabel ini kita akan tahu bahwa rombongan klorid, rombongan ilit, dan rombongan kaolin itu ketiga mineral itu mendominasi dari temperatur yang rendah, panas ini ya, sampai ke temperatur yang rendah. Ada semua ini. Jadi ketiga ini mempunyai sifat resistivity yang rendah. Jadi ini ya, satu kesimpulan yang kita harus cermati. Mineral alterasi klorid, ilit, kaolinit berada dari temperatur tinggi sampai rendah. Ini ada, mulai sini sudah ada dia. Terus sampai yang rendah, ada semua dia. Jadi dia bisa terjadi di mana saja. Tiga kelompok alterasi tadi. Itu kalau kita berbicara tentang alterasi. Jadi ada 3 kunci mineral yang berkaitan dengan survei geofisika, yaitu kaitannya sama resistivity rendah. Ilit, klorid, kaolin. Nah, kalau ini itu Pak Mbah Marison ya, itu tahun 1997 membuat tabel di mana ini temperatur kalau ke atas ini makin rendah temperaturnya, ini berbagai keadaan yang dia buat mineralisasinya ini ditulis dalam tabel seperti ini. Ada macam-macam ini. Nah, kalau kita sebagai orang geofisikis, kita tidak akan kenal satu persatu, tapi yang penting secara generalnya itu kayak apa, kita mau lihat itu saja. Tentu saja kalau orang geologis
Ya harus tahu ini karena memang bidangnya dia. Nah, kita mau lihat penyebaran mineral pirit dan kalkopirit itu seperti apa. Ternyata dia menyebar sekali dari mulai temperatur yang tinggi sampai temperatur yang rendah. Itu ada kejadian semuanya. Baik di kelompok sini, 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 sini. Pirit, kalkopirit itu ada semuanya. Ini menjadi mineral kunci. Kalau cuman ada di sini saja gitu ya kita tidak waspadai mineral itu. Kalau cuman ada di sini aja gitu ya nggak pasti kita nggak perhatian lah sama mineral itu. Nah, pirit sama klorit itu sangat menarik sekali karena dari temperatur yang tinggi sampai rendah, dari berbagai macam keadaan ini ada semua dia. Oke, ingat pirit, kalkopirit. Nah, itu nanti kalau kita berbicara lebih lanjut, dia punya sifat tertentu yang bisa didetek oleh survei geofisika tertentu. Nah, ini mineral kuarsa. Ini sama juga. Di mana-mana dia terjadi. Ini ya. Dari yang paling rendah, yang paling tinggi temperaturnya sampai ke yang rendah, ada juga dia. Jadi ketika magma naik gitu, temperatur masih panas, dia udah kejadian. Kedingin, dia bisa jadi juga. Naik lagi dingin, bisa jadi juga. Jadi hampir di mana-mana itu ada kuarsa. Nah, kuarsa ini karena dia sifatnya seperti si pirit kalkopirit dulu ada di mana-mana, itu menjadi menarik sama geofisikis. Karena mineral ini bisa kita detek dengan satu metode tertentu. Nanti akan, oh ini mineralnya kurang lebih kuarsa Kak. Bisa kita berlari kesimpulan seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebut ini mineral altrasi, ilit, klorit, smektite itu ada di mana-mana. Nah, itu yang dapat kita petik dari mineral-mineral ini. Baik itu mineral yang altrasi, baik itu mineral yang di dalam urat itu sendiri. Ini, nah, itu secara umum tadi ya, kalau kita berbicara tentang mineral, baik mineral yang berharga yang kita cari, biasanya di dalam uratnya itu sendiri, dan mineral altrasi yang di dalam lingkungan urat itu, samping-sampingnya. Nah, ini kita berbicara korelasi mineral pirit sama emas. Ya, kita jejerkan ini, yang tebal-tebal ini emas. Ternyata di mana ada kejadian emas, di situ pirit ada. Nah, bisa kita simpulkan ya. Ada emas, ada pirit. Tapi jangan dibalik, ada pirit belum tentu ada emas. Jadi ada emas, ada pirit. Kalau ada pirit tentu ada emas enggak. Karena keberadaannya lebih menyebar si pirit itu. Lumayan kan? Kita bisa mengidentifikasi mencari emas atas bantuan si pirit itu. Karena apa? Karena cari emas itu harus ada bantuannya. Karena tidak ada metode geofisika apapun yang langsung detek emas. Enggak ada. Jadi yang didetek adalah mineral pendampingnya. Nah, ini toh. Ada emas, ada pirit. Nah, walaupun kebalikannya belum tentu, nggak apa-apa. Lumayan kan? Maju lagi kita.
kuarsa dan emas. Bagaimana? Ini sama seperti pirit. Ada emas, hampir sebagian besar ada pirit. Kalau disimpulkan, ada emas kemungkinan besar bersama kuarsa. Ada kuarsa, belum tentu ada emas. Seperti tadi ya, dibalik ya. Kebalikannya. Tapi lumayan, kuarsa itu bisa menjadi penanda si emas. Kita tahu geofisika bisa mendetek kuarsa, tapi tidak bisa mendetek emas. Jadi kalau kita mau mendetek emas, ya detek aja kuarsanya. Oke, maju lagi. Ini ada ilit, klorit, smektite. Ada kuarsa, ada pirit, ada emas. Nah, ini lebih lebih rame ini. Saya tumpukkan semuanya ini ya. Di mana ada emas-emas ini, nah ini banyak ini. Banyak. Jadi ini juga rombongan apa itu namanya? Alterasi ilit klorit smektite ini, dan ini mineralisasi di uratnya sendiri ternyata mengiringi itu si emas itu. Sekali lagi, kita tidak bisa langsung mendetek emas. Jadi yang kita detek nanti adalah yang mengiringinya. Ini ada emas, ada pirit, kuarsa, ya, kemungkinan besar ada ilit, klorit, dan smektite sebagai pendamping kiri kanannya yang teralterasi itu, alterasinya, ya. Oke, pirit, kalkopirit, ini seperti ini. Ini menjadi penting karena ini sebagai penanda. Ya nggak bisa nyari emasnya, tapi kita yang kita cari ininya. Kuarsa ini juga jadi penanda. Ini satu rombongan ini jadi penanda juga di lingkungannya, bukan di uratnya, tapi di lingkungannya. Kalau ini, oke. Sekarang kita lihat sifat-sifatnya. Beberapa hal menarik dalam proses pembentukan mineral ini ya. Mineral pirit atau kalkopirit terbentuk pada ring temperatur lebar di berbagai lingkungan. Mineral kuarsa terbentuk pada ring temperatur lebar di berbagai lingkungan juga. Sehingga seperti yang saya terangkan tadi, bisa dijadikan penanda di mana mineral penting yang berharga itu berada. Salah satu contohnya emas misalkan. Ini mineral pirit. Kalau kita lihat batu ada piritnya itu kletip-kletip gitu. Waduh, kalau orang nggak tahu itu, wah itu emas, mantap itu. Padahal itu pirit. Jangan kaget dulu, itu pirit. Ini kurang lebih apa yang dipunyai oleh pirit. Sifat fisiknya adalah chargeability-nya tinggi. Jadi kalau diukur di lab, chargeability-nya tinggi. Sehingga survei IP manjur untuk ini. Nah, itu kalau tadi gedenya ya. Kalau ini katakanlah di batunya kurang lebih ada ini kecil-kecil ini. Ini itu pirit ya. Nah, kurang lebih mekanismenya seperti ini. Kalau ada batuan, terus batuan itu ada jalur-jalur, tentunya jalur-jalur itu jangan terus diartikan seperti pipa gitu, enggak. Ada yang kayak pipa juga ada yang gepeng panjang juga ada, yang retak-retak juga ada ya, macam-macam lah ya. Itu kalau dalam kondisi kosong, nggak ada
ini disebut grind ya, nggak ada piritnya. Itu ion-ionnya nggak karuan, positif negatif nggak karu-karuan ini. Tapi kalau ada sumbatannya di dalam jalur-jalur itu ada grainnya, yaitu butiran pirit. Kalau suatu arus dialirkan ke situ, dia langsung membentuk suatu polarisasi. Ini plus 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 plus, ini negatif negatif negatif. Ini plus plus plus, ini negatif negatif negatif. Kalau ini kan buyar ya, nggak jelas ini ya. Ada plus negatif nggak karuan. Kalau ini menggerombol gini. Kalau arusnya dimatikan, maka dia akan balik seperti ini, tapi pelan-pelan baliknya. Nah, baliknya pelan-pelan itu didetek sebagai IP effect. Semakin lama baliknya, semakin lama pelan-pelannya itu, semakin gede IP effect-nya. Nah, itulah yang disebut dengan chargeability. Chargeability. Ini. Jadi, pirit itu atau kalkopirit menyebabkan arus kalau masuk, dimatikan arusnya, dia nggak langsung hilang, tapi masih ada plus minusnya itu terpolarisasi, dan hilangnya polarisasi itu pelan-pelan. Nah, pelan-pelannya itu sebut chargeability. Nah, itu makanya menjadi kunci pirit sama kalkopirit ini. Oke, ini kuarsa. Kuarsa ya seperti kaca ya. Emang kaca itu kuarsa. Itu mempunyai sifat resistivity tinggi. Nah, resistivity tinggi itu bisa didetek dengan kalau kita ngukur resistivity. Dengan metode resistivity, maka ketahuan, oh ada kuarsa. Karena sifatnya resistivity-nya tinggi. Nah, ini kuarsa. Nah, ini kuarsa resistivity tinggi. Jadi kalau kita ukur di permukaan survei geofisika, tercatat menjadi sebuah nilai-nilai resistivity yang relatif tinggi, besar kemungkinannya ada barang ini. Nah, emas tidak bisa kita detek resistivity tinggi, ya resistivity juga nggak bisa detek emas, chargeability juga nggak bisa detek emas. Yang kita bisa detek adalah si ini, kuarsanya atau piritnya, yang mengikutinya maksudnya begitu. Nah, ini lain lagi, perkara beda lagi. Ini magnetite. Magnetite ini kejadiannya sangat panas sekali di bawah dia ketika magma sedang naik, terjadi itu. Ini sudah jadi di bawah, di mana nanti terus disusul ada pirit, ada kuarsa dan lain sebagainya. Tapi ini lebih bawah, panas ini kejadiannya. Ada temperatur panas, dia sudah jadi. Itu punya susceptibility tinggi, sifat kemagnetan yang tinggi. Nah, ini mineral magnetite. Jadi, kalau kita mau cari besi, ini magnetite itu besi. Jadi, kalau kita mau cari besi, itu sifatnya susceptibility-nya tinggi, sifat kemagnetannya tinggi. Ya udah aja kita survei magnet. Kalau ketemu susceptibility tinggi, ya itu barangnya sudah langsung. Kalau ini cari besi, langsung. Kalau cari emas, tidak langsung. Hati-hati. Emas pakai diraba-raba dari sahabatnya, yaitu pirit, kalkopirit, kuarsa, atau pengapitnya ilit, smektite, terus klorit, atrasinya itu ya. Lewat itu. Tapi kalau mencari besi, langsung saja. Karena magnetite itu besi. Itu kurang lebih. Kalau mencari strateginya lewat
apa yang terjadi di dalam mineral-mineral. Kalau kita tahu ya secara umum, gambaran umumnya lah sifat-sifat mineral itu, maka kita orang geofisika bisa mencarinya. Nah, ini sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana barang yang mahal emas itu, kalau kita tidak ada pirit, tidak ada kuarsa, tidak ada mineral-mineral atrasi tadi, sampai mati kita nyarinya susah sekali. Dikasih kunci sama Allah. Nih penyertanya. Jadi dengan kita cari penyertanya, maka ketemulah itu barang. Jadi sulitnya cari emas, dibalik kesulitan itu dikasih kemudahan sama Allah. Ingat kan? Di Al-Quran bilang, dibalik kesulitan ada kemudahan. Nah, ini terbukti di sini kan? Oke. Nah, apa kesimpulan dari apa yang kita kaji tadi? Nah, ini hal-hal penting yang dapat kita simpulkan. Walaupun orang geofisika itu tidak perlu tahu persis bagaimana mineralisasinya, sampai dia lihat ke mikroskop dan lain sebagainya, itu nanti tanyalah sama orang geologi. Tapi yang penting pengetahuan tentang mineralnya itu. Terus bagaimana alterasinya, sampai membagi-bagi jenis-jenisnya, nah, itu orang geologi lah itu yang tahu. Tapi minimal orang geofisika tahu apa kaitannya mineralisasi, alterasi dengan barang-barang yang kita cari. Dan sifat fisiknya bagaimana. Nah, ini simpulannya yang harus kita ingat. Pertama, mineral kuarsa, ini ya, SiO2, mempunyai resistivity tinggi. Hampir terdapat di semua zona mineralisasi. Mineral pirit, FeS2, maaf, mineral pirit dan kalkopirit, CuFeS2, mempunyai ceramibility tinggi, hampir terdapat di semua zona mineralisasi. Terus mineral alterasi ilit, klorit, dan kaulinit hampir terdapat di semua zona mineralisasi. Samping-sampingnya dia. Terus mineral itu kalau kita cari yang jurusan tidak langsung ya, kita mengindikasi dari ini. Nah, sekarang kalau kita mau cari yang langsung, mineral magnetit, ini besi ya di situ itu, ini Fe, mempunyai susceptibility dan density tinggi, terdapat di kedalaman. Nah, kita kalau mau cari, pakai parameter ini aja yang kita cari. Terus keberadaan mineral terkontrol oleh struktur. Jadi ini itu tidak sembarang tempat. Jadi dia di tempat-tempat struktur, zona-zona yang lemah, dan lain sebagainya itu. Jadi kita sudah tahu arahan mencarinya. Batuan atau mineral teralterasi mempunyai resistivity rendah. Nah, seperti yang kita ceritakan tadi. Menyebar mengikuti pola intrusi aliran fluida panas. Jadi aliran fluidanya panas, di dalam aliran fluida terjadi mineralisasi, samping-sampingnya terjadi alterasi. Dari sifat itu kita bisa mendetek barang yang sulit bisa ketemu. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya memahami ini semuanya yang kita bisa sharing kepada terutama pada rekan-rekan geofisika
Kalau sama rekan-rekan geologi, ini ya nggak usah diperhatikan ilmu 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 pendek ini, ilmu cekak ya. Kalau orang biologi bilang, geologi bilang. Tapi untuk orang geofisika penting ini karena pengetahuan ini bisa melandasi dia untuk melakukan survei geofisika. Mudah-mudahan ini membantu rekan-rekan terutama geofisikalis dan geodet kalau mau terjun di dalam eksplorasi. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membentuk. Oke, nanti kita sambung di perkuliahan yang akan datang. Langsung kita akan berbicara dengan endapan-endapan mineral berharga yang kita cari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.